Baru beberapa bulan menjabat, Pak Purbaya Yudi Sadewa ini sudah buat para pejabat jadi salah tingkah. Dan dalam beberapa bulan Bapak ini sudah bikin 3 kali ruang rapat terasa dingin. Bukan karena AC teman-teman, tapi karena suasana yang ditimbulkan oleh beliau. Banyak yang bilang dia terlalu keras, ada juga yang bilang dia tidak tahu adat birokrasi. Tapi kalau dilihat dari kacamata rakyat, mungkin dialah satu-satunya menteri yang ngomong apa adanya. Salah satunya terkait dengan Pertamina dan kilang yang tak pernah benar-benar jadi. Nah, mari kita bahas soal energi, karena disinilah denyut nadi uang negara sering tersumbat. Indonesia ini unik teman-teman. Negara dengan cadangan minyak yang berlimpah tapi hobi impor minyak. Lah kok bisa? Kalian tahu nggak? Setiap tahun triliunan rupiah keluar cuman buat beli bahan bakar dari luar. Kita ekspor minyak mentah lalu beli hasil olahannya. Sederhananya gini, kita jual gabah lalu beli beras. Padahal kita punya pabriknya sendiri. Cuman pabrik itu tidak dipakai. Lalu datanglah Purbaya dengan wajah tenang tapi kata-katanya menusuk. Dia bilang Pertamina malas-malasan. Kalimatnya pendek tapi bunyinya keras. Karena di balik kata malas itu ada realitas yang sudah bertahun-tahun dibiarkan. Kilang baru yang tak pernah benar-benar jadi. Sudah beberapa kali kita dengar janji pembangunan kilang. Sudah beberapa kali ada seremoni groundbreaking, potong pita, foto bersama lalu semuanya hilang. 7 rencana kilang baru, 1 pun tak pernah terwujud. Yang ada justru kilang lama yang dari zaman 70-an yang dipaksa untuk kerja lembur. Dan setiap kali ditanya alasannya, jawabannya selalu terdengar rumit. Mulai dari lahan, lingkungan, serta pembiayaan. Padahal kalau disisir pelan-pelan teman-teman, masalahnya bukan pada teknis, tetapi ada pada pejabat yang terlalu nyaman dengan sistem yang berjalan selama ini. Jujur saja teman-teman, impor itu memang enak. Tak perlu repot bangun pabrik, tak perlu urus teknologi, cukup urus surat izin dan kontrak. Kapal jalan, uang pun berputar. Sampai-sampai impor ini berubah jadi ATM berjalan. Lalu kalau ada yang mau bangun kilang modern, otomatis jalur ini terancam putus. Dan disitulah resistensinya. Jadi kalau Pak Purbaya bilang malas, mungkin itu bukan soal tidak mau kerja, tetapi karena ada yang terlalu menikmati kerja sistem lama yang mengalirkan keuntungan besar bagi sedikit orang. Ironisnya teman-teman, negara sebesar ini masih antri di pintu kilang asing. Sementara negara sekecil Singapura pengekspor bahan bakar untuk kita. Dan lucunya lagi, Singapura tidak punya sumur minyak, tapi punya kilang canggih. Sementara kita punya minyak, tapi tidak punya keberanian untuk benar-benar berdikari. Pertanyaannya sederhana teman-teman. Apakah kita kurang mampu atau hanya terlalu nyaman jadi pelanggan tetap beli minyak di negara asing?